Shalom semuanya, puji Tuhan di pagi yang cerah ini saya Agnes, Sela dan juga Alvin dapat berkesempatan untuk mewawancari salah satu narasumber kami, yaitu Pak Mario yang merupakan salah satu dosen di Prodi Desain Komunikasi Visual. Dan hari ini topik yang akan dibahas adalah penerapan etika kerja Kristen di dalam dunia profesional. Sebelum itu, mungkin ada baiknya untuk Pak Mario dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulai wawancara ini. Perkenalkan, saya Mario, dosen Fakultas Industri Kreatif di Prodi Desain Komunikasi Visual. Ya, gitu. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak nih, bagaimana sih cara Bapak agar dapat menerapkan etika kerja Kristen dalam tugas sehari-hari Bapak sebagai dosen? Oke, sebagai dosen, etika bekerja ya, khususnya untuk mengimani Kristen ya, gitu. Ya, Pak. Nah, etika yang saya bawa itu, yang pertama itu kejujuran, gitu. Kejujuran dalam hal, kalau di dalam dunia dosen kan, kita ada yang namanya riset, kemudian juga ada pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya juga ada pengajaran, gitu. Itu disebut dengan Tridharma, perguruan tinggi ya. Nah, dalam mengerjakan hal-hal tersebut saya mengutamakan kejujuran gitu dalam pelaporan, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya gitu ya. Kemudian juga ketika menilai mahasiswa khususnya ya, gitu kan saya juga menerapkan kejujuran dan keadilan karena berdasarkan di samping dari kemampuan mahasiswanya juga, kemudian juga dari proses bagaimana mereka mengerjakan tugas-tugasnya, itu juga saya akan perhatikan dalam asas-asas kejujuran dan keadilan. Juga sikap bertanggung jawab karena apa yang sudah saya berikan gitu ya, kayak misalkan dalam hal pengajaran saya bertanggung jawab penuh gitu ya, mahasiswa itu diharapkan dapat menerima menerima hasil-hasil pengajaran, hasil riset saya yang saya terapkan dalam pengajaran sehingga mahasiswa dapat mendapatkan selain dari ilmu juga pengalaman-pengalaman yang saya berikan di kelas. Wow, berarti kejujuran itu paling penting ya guys di dalam dunia ini. Nah, terima kasih atas jawabannya ya Pak, sangat menginspirasi. Kita selanjutnya masuk ke dalam pertanyaan kedua, yaitu sebagai seorang Kristiani, tentunya kita tuh selalu diajarin nih Pak tentang iman dan nilai-nilainya dari kecil tuh. Menurut Bapak, nilai iman apa sih yang paling mempengaruhi cara Bapak mengajar dan juga bekerja? Kalau mengimani, kalau dari kecil saya selalu diajarkan tadi selain kejujuran dan adil yang penting ya, bertanggung jawab juga rela berkorban mungkin ya. Saya kan biasanya tuh kadang mengesampingkan hobi-hobi saya gitu, atau misalkan mengesampingkan yang hal-hal yang saya senengin untuk misalkan kalau misalkan jam ngajarnya lagi pas ngepas dengan hal-hal yang senang saya lakukan, misalkan saya berkorban waktu saya gitu ya untuk lebih mendahulukan memprioritaskan hal-hal yang memang tridharma tadi gitu. Kemudian juga kayak misalkan saya mengorbankan waktu saya juga, misalkan kalau jam kerja kan biasanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Di luar jam itu kan mungkin ada mahasiswa juga yang pengen bimbingan gitu ya, atau misalkan yang nanya-nanya gitu. Nah, itu biasanya saya juga masih menyanggupi untuk merespon gitu ya, yang menanggapi lah seperti itu. Wah, berarti itu ya guys, harus ada pengorbanan di dalam pekerjaan tuh yang harus kita lakukan dalam setiap harinya. Nah, oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan disebutkan oleh Sela. Oke Pak, selanjutnya nih, dalam kehidupan kita tentunya pasti bakal ngadapin berbagai tantangan nih kan. Nah, salah satunya tuh kayak menerapkan etika tuh pasti hal yang sulit ya tentunya. Terutama di kampus ini kan kita jumpa dengan berbagai karakter manusia ya. Nah, jadi bagaimana sih Bapak menghadapi itu, menerapkan etika itu sebagai dosen? Nah, pertanyaannya nih, apakah Bapak pernah mengalami dilema etika di kampus? Nah, kalau pernah, bagaimanakah cara Bapak untuk menyikapinya sebagai seorang Kristen? Ini etika dilema Iya, dilema. etika dilema gitu. Kadang seperti tadi ya, kayak misalkan
tanggung jawab dosen itu kan tadi tridharma ya, pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tapi kan di luar dari itu kayak misalkan sebagai dosen wali nih, kadang kan ada mahasiswa yang bermasalah gitu ya, entah itu masalah pribadi, masalah terkait dengan finansial dan sebagainya, mengganggu proses belajar mengajar gitu ya. Itu kadang dilema, itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab saya gitu ya sebagai dosen gitu kan. Bahkan ada juga misalkan mahasiswa yang mengalami tekanan mental gitu, ada kesehatan mental dan sebagainya yang perlu memang penanganan khusus gitu, bukan yang ditangani oleh dosen sebetulnya, tapi lebih kepada profesional. Tapi kan sebagai dosen wali di sini itu kan sebetulnya dianggapnya lah ya gitu sebagai orang tua pengganti di dunia akademik gitu. Jadi ya mau nggak mau ya dilemanya di situ tuh. Saya sebagai dosen ya tanggung jawab saya ya hanya mengajar tridharma tadi, tapi di balik itu saya sebagai umat Kristen ya yang tadi menerapkan etika Kristen gitu kan, saya punya rasa tanggung jawab gitu di sini. Mungkin orang tua kalian menitipkan anak-anaknya untuk kuliah di sini, ya saya sebagai dosen ya di situ dilemanya. Jadi saya mau nggak mau ya memang harus menerapkan dan membantu gitu ya, membantu mahasiswa yang memang membutuhkan seperti itu. Oke. Mulia sekali ya. Oke, baik Bapak, terima kasih buat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, nih, dalam penilaian mahasiswa atau pekerjaan administratif kampus nih. Nah, bagaimana Bapak Mario menjaga integritas dan kejujuran sesuai dengan moto kampus kita ini? Ya bener ya, moto kita kan punya moto nih kampus hey ya, apa tuh? Harmoni, excellent, integrity. Nah itu di samping setiap rapat itu selalu di jargonnya selalu disebutin gitu ya, tapi di samping itu ya tidak hanya disebutkan dari kata-kata tapi juga diterapkan melalui perbuatan. Tentunya di samping jargon itu saya sebagai umat Kristiani, sebagai dosen juga saya akan mengedepankan tadi ya integritas, karena tanpa ada integritas saya bakal pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Kayak tadi misalkan ada permasalahan-permasalahan akademis atau non akademis yang dihadapi stakeholdernya, kan kalau dosen bukan hanya mahasiswa tapi juga ada orang tua mahasiswa gitu. Jadi untuk mengedepankan si hey tadi ya, harmoni, excellence, integrity, saya terapkan gitu ya dalam pengajaran, khususnya tridharma tadi, pengajaran, abdimas dan juga penelitian saya gitu. Oke guys, jadi moto kampus itu harus selalu diterapkan ya, baik dalam dunia pekerjaan juga. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh partner saya, Alvin. Sekarang saya bertanya ya Pak, dalam kehidupan kita ada hal yang bernama kekuatan iman dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Oleh karena itu saya ingin bertanya Pak, seberapa besar peran iman yang Bapak rasakan dalam menghadapi tekanan, konflik, atau beban pekerjaan di kampus? Oke, terkait dengan iman ya, itu kan biasanya kita menghadapi masalah gitu ya di dalam dunia kampus, permasalahan-permasalahan duniawi kan ya, kayak misalkan masalah akademik, non akademik, itu biasanya memang sering mengalami gitu. Cuman kalau misalkan kita bicara iman, saya biasanya ya saya akan pertama ngadu sama yang maha kuasa gitu, sama Tuhan ya, Tuhan Yesus gitu. Berdoa pastinya gitu. Teman berdoanya kan kita biasanya di tempat-tempat yang khusus. Biasanya saya sebelum tidur gitu ngadu nih masalah-masalah apa aja yang saya hadapin, kira-kira di talk dengan Om Jess gitu ya. Di talk, kemudian ya saya berharap sih permasalahan saya itu ya bisa diselesaikan dengan baik dan bijak tentunya gitu, karena kan masalah-masalah duniawi ini kan sebetulnya bisa diselesaikan apabila kita berpikir tenang ya, kemudian juga ya kita percayakan sama yang lebih besar dari masalah yang kita hadapin. Oke, berarti iman itu sangat penting ya guys. Selanjutnya pertanyaan saya, menurut Pak Mario, kenapa etika kerja Kristen masih penting dan relevan di dunia profesional zaman sekarang? Oke. Di hiruk pikuk zaman sekarang itu ya, yang permasalahannya bukan cuma permasalahan konvensional tapi juga udah masuk ke ranah digital ya, dunia maya kita. Zaman now kita biasanya kan misuh-misuh atau misalnya komplain itu kan langsung ke orangnya atau di benak aja gitu. Tapi sekarang kan sudah bisa berekspresi di dunia maya gitu ya, bikin status gitu ya. Kalau misalkan zaman now sih ya kita mesti punya kontrol ya,
Iya, betul. Ya, mesti punya sistem kontrol. Nah, si iman Kristen ini yang saya terapkan itu sebagai sistem kontrol saya ketika saya ingin berbuat sesuatu yang melanggar etika, melanggar hak asasi manusia gitu ya, itu akan saya pikirkan terlebih dahulu gitu. Saya punya iman Kristen, kalau saya punya iman Kristen ya saya punya kontrol diri gitu. Kalau misalkan ini merugikan buat orang lain atau misalkan saya tidak ingin diperlakukan seperti itu gitu, saya nggak akan berlaku itu untuk orang lain kayak gitu. Jadi ya iman Kristen itu perlu banget untuk zaman sampai sekarang ya gitu ya, karena memang itu jadi sistem kontrol diri untuk manusia lah ya, gitu. Oke. Berarti etika kerja Kristen masih relevan ya lah sebagai pedoman hidup kita juga. Baik, makasih atas jawabannya, Pak. Nah, teman-teman, nggak terasa ya semua pertanyaan kita tentang topik penerapan etika kerja Kristen dalam dunia profesional sudah dijawab oleh Pak Mario. Nih, fun fact ya teman-teman, kalau Pak Mario itu adalah dulu salah satu anggota aktif PMK pada tahun berapa, Pak? 2011 sampai 12. Tuh, 2011 sampai 2012. Lihat tuh. Awet muda banget. Semoga kita bisa jadi penerus salah satu Pak Mario ya. Nah, kita belajar di sini bahwa bekerja dengan iman berarti kita tetap pegang integritas, kasih dan juga ketekunan. Bukan hanya mengejar hasil saja. Dengan keberagaman yang ada di sekitar kita, tentunya kita akan menemukan banyak perbedaan. Namun, karena kita telah memegang teguh iman dan menjalankan kasih seperti kasih antar sesama sesuai dengan hukum kasih yang Tuhan ajarkan, tentunya kehidupan kita dalam dunia pekerjaan akan selalu disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Pak Mario yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kami untuk wawancara kali ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak serta aktivitas Bapak ke depannya. Saya Agnes, Sela, dan Alvin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.